Puji Tuhan, selamat pagi, jemaat Tuhan, jadi kasih Tuhan. Ya, Tuhan setiap hari memberikan kepada kita kesempatan yang baru. Ya, kesempatan untuk mendengar suara Tuhan dan kesempatan untuk melakukan firman itu. Ya, masih dalam tema besar kita, Bapak semua tentang karakteristik kasih. Dan kita masuk dalam pembahasan tentang kasih percaya segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini buat hidup kami, buat nafas, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami siap dengar firman Tuhan. Roh Kudus bicara buat kami pribadi lepas pribadi, untuk apa yang Engkau mau kami dengar dan kami akan lakukan firman. Mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik semua, judul renungan pagi ini adalah mendengar dan melakukan. Mari kita buka ayat pokok kita dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 37 sampai 38. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Baik semua, ketika Petrus pada hari Pantekosta, dia berkhotbah, kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Baik semua, ya. Kemudian hati orang banyak, ya, dari ayat yang 37 katakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya. Di dalam terjemahan yang lain, saya bacakan, sesudah Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkannya. Baik semua, kuasa Roh Kudus bekerja, orang banyak mendengar, ya, mereka tersentuh hati, mereka sadar, wah, Tuhan sedang berbicara, ya, dalam kehidupan mereka. Oh, Tuhan sedang bicara dalam kehidupanku. Yang luar biasa, ketika mereka mendengar firman dari khotbah Petrus, ya, mereka meresponinya dengan pertanyaan, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, sebuah pertanyaan yang mencirikan, atau pertanyaan ini adalah ciri dari orang yang punya kasih kepada Tuhan. Ya, sebuah pertanyaan yang meresponi, bukan hanya mendengar, tapi meresponi apa yang harus kami perbuat. Artinya, apa yang harus kami lakukan. Baik semua, demikian sebaliknya dengan kehidupan kita. Ya, hari ini kita dengar firman Tuhan, kemarin kita dengar firman Tuhan. Ya, bukan hanya sebatas mendengar, tetapi mari seperti jemaat mula-mula meresponi apa yang kami berbuat. Artinya apa harus kami lakukan. Ya, kita mendengar firman Tuhan dan kita mau meresponi untuk melakukannya dan taat. Baik semua, Petrus menjawab orang-orang banyak itu dengan dua hal, ya. Di ayat 38. Yang pertama adalah bertobatlah. Ya, bertobatlah, berbalik dari hal-hal yang sudah lalu, berbalik dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, kita berhenti, kita tidak melakukannya dosa itu, berbalik melakukan pertobatan. Ini yang pertama, bertobatlah. Ketika kita meresponi firman Tuhan, mari kita tinggalkan dosa-dosa yang sudah lalu. Yang kedua, dibaptis. Artinya tanda sebuah ketaatan atau komitmen terhadap firman itu. Berhenti berbuat dosa, kemudian melakukan komitmen. Stop, tidak lagi melakukan dosa itu. Baik semua, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mendengar firman, tetapi Tuhan rindu firman itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan rindu, ya, agar kita menjadikan
firman itu nyata, menjadi teladan. Firman itu menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan ketika kita taat melakukan firman itu, saudara, saat kita mendengar, melakukan firman dan taat, tadi ayat yang ke-38 katakan, ya, ada dua hal janji Tuhan. Yang pertama, ya, pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Kemudian yang kedua adalah menerima karunia Roh Kudus. Arti menerima karunia Roh Kudus adalah Roh Kudus akan menjadi bagian kita dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati hari-hari kita. Ketika kita mendengar, meresponi firman Tuhan, kemudian melakukannya serta taat melakukan firman itu, Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita? Mari, kita akan menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi bukan hanya pendengar, tapi kita juga mau melakukannya. Dan percayalah Bapak Ibu semua, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya dan kita taat, percayalah, kasih karunia Tuhan akan jadi bagian kita. Mujizat akan jadi bagian kita. Keajaiban-keajaiban akan jadi bagian kita. Roh Kudus akan berikan kekuatan buat kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini mengajar kami. Bukan kami hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kami mau melakukannya. Kami mau taat melakukannya. Dan firman-Mu katakan ketika kami dengar firman Tuhan, kami taat melakukannya, Tuhan akan berikan janji-janji Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan akan tercurah buat kami. Jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masalah, persoalan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang apapun persoalan mereka, kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan buat kami. Roh Kudus akan berikan kekuatan buat kami. Mengucap syukur kami akan melangkah di hari yang baru. Mujizat Tuhan jadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.